Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami kelompok. Jadi di saat ini kami kelompok akan membahas atau akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang akan kami paparkan di hari ini. Kita masuk dalam jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Di yang pertama ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada fenomenologi, di mana fenomenologi ini adalah fokus pada pemahaman pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Nah, peneliti menggali makna mendalam dari suatu pengalaman hidup partisipan melalui wawancara ataupun observasi. Nah, yang kedua ada etnografi, di mana etnografi ini adalah studi tentang budaya atau kelompok sosial tertentu, di mana peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian untuk memahami nilai, norma, dan perilaku kelompok tersebut. Nah, yang ketiga ada studi kasus, di mana meneliti secara mendalam satu kasus atau fenomena tertentu dalam konteks nyata, menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan data yang komprehensif. Keempat ada grounded theory, di mana grounded theory ini bertujuan untuk mengembangkan teori baru berdasarkan data lapangan, data yang dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis secara induktif untuk membangun teori baru atau teori dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya ada studi naratif, di mana studi naratif ini adalah meneliti cerita atau narasi individu untuk memahami pengalaman hidup mereka. Data dikumpulkan oleh wawancara dan analisis cerita dari partisipan. Yang keenam ada penelitian historis, di mana mengkaji peristiwa masa lalu untuk memahami pengaruhnya terhadap kondisi saat ini. Data diperoleh dari dokumen sejarah, arsip, ataupun wawancara dengan saksi sejarah. Yang ketujuh ada analisis wacana, di mana menganalisis cara bahasa digunakan dalam teks atau percakapan untuk memahami makna sosial dan budaya di baliknya. Selanjutnya ada pendekatan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari metode kuantitatif. Yang pertama ada naturalistik, di mana penelitian dilakukan di lingkungan alami tanpa manipulasi kondisi. Yang kedua ada subjektivitas, di mana peneliti berperan aktif dalam memahami perspektif partisipan dan memberikan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga ada proses induktif, di mana data dianalisis secara induktif untuk membangun teori atau pola berdasarkan temuan lapangan. Yang keempat ada triangulasi, di mana validitas data dijamin melalui penggunaan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, ataupun dokumen. Yang kelima dan yang terakhir ada desain fleksibel, di mana desain penelitian dapat disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Situasi sosial dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, situasi sosial adalah seluruh kondisi nyata di mana peristiwa atau fenomena yang diteliti berlangsung. Nah, di sini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan memahami konteks sosial, budaya, dan interaksi antar pelaku. Unsur situasi sosial. Yang pertama, tempat. Nah, tempat yang dimaksud di sini adalah tempat terjadinya interaksi sosial atau aktivitas yang diteliti. Tempat ini harus alami, bukan tempat buatan peneliti. Contoh tempat yaitu ruang kelas, ruang ibadah, ataupun rumah warga. Yang kedua, ada pelaku atau orang-orang yang berinteraksi dalam tempat tersebut. Nah, mereka ini bisa individu maupun berkelompok, tergantung pada fenomena yang sedang diamati. Contohnya itu guru agama, siswa SMA, orang tua siswa, pemimpin gereja, ataupun tokoh masyarakat. Yang ketiga, aktivitas. Nah, yang dimaksud dengan aktivitas di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh para pelaku dalam situasi sosial tersebut, baik berupa tindakan fisik maupun verbal. Contohnya pengajaran agama, diskusi nilai moral, penggunaan media sosial,
ibadah bersama, dan penyuluhan etika. Selanjutnya, ciri-ciri situasi sosial dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, mengandung interaksi sosial antar individu ataupun kelompok. Yang kedua, memiliki aturan sosial, nilai atau budaya yang mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, merupakan konteks alami, bukan eksperimen buatan. Yang keempat, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang mengamati, berinteraksi, dan menggali makna dari fenomena tersebut. Contoh dari situasi sosial dengan topik etika siswa Kristen dalam media sosial. Nah, tempatnya di sini di SMA Kristen Ebenezer Manado, lingkungan sekolah, dan akun media sosial siswa. Pelakunya yaitu guru agama Kristen, siswa kelas 10, kepala sekolah, dan staf bimbingan konseling. Aktivitas yaitu guru menyampaikan pengajaran tentang etika Kristen dalam media digital. Selanjutnya, siswa berdiskusi dan memberikan pendapat tentang postingan kontroversial. Lalu, guru akan memberikan bimbingan melalui grup WhatsApp sekolah, dan siswa akan membagikan konteks rohani di Instagram dan TikTok. Nah, pengamatan ini akan dilakukan terhadap interaksi siswa di media sosial seperti apa. Pemilihan sampel. Nah, dalam penelitian kualitatif, sampel dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan kedalaman informasi, bukan kuantitas. Nah, fokusnya adalah memahami makna dan pengalaman subjektif dan informan. Yang kedua, teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada purposive sampling. Di sini akan memilih informan secara sengaja karena mereka memenuhi kriteria tertentu dan dianggap paling mampu untuk memberikan informasi mendalam. Berikutnya ada snowball sampling. Nah, di sini peneliti akan meminta bantuan informan untuk merekomendasikan orang lain yang juga menurut mereka relevan. Berikutnya ada criterion sampling, di mana informan akan dipilih berdasarkan kriteria yang khusus, misalnya keaktifan mereka di media sosial ataupun pernah dibina oleh guru agama. Yang ketiga ada kriteria pemilihan sampel. Yang pertama, beragama dan aktif di sekolah berbasis Kristen. Yang kedua, pernah mendapatkan penyuluhan etika digital dari guru agama. Yang ketiga, aktif menggunakan media sosial, contohnya Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Dan yang keempat, bersedia diwawancara dan diamati aktivitasnya. Selanjutnya, ukuran sampel. Nah, ukuran sampel tidak ditentukan jumlah pasti, tetapi cukup sampai data mencapai data yang tidak ada informasi baru yang muncul. Umumnya di sini ada 5 sampai 15 orang, tergantung fokus dan luasnya fenomena. Berikutnya, contoh detail sampel penelitian. Yang pertama ada judul penelitian. Di sini saya akan memberikan contohnya dengan judul Peran Guru Agama Kristen dalam Membina Etika Berkomunikasi Siswa di Media Sosial. Nah, jumlah dan jenis informan yaitu 5 siswa kelas 11 yang aktif di media sosial. Ya, selanjutnya kita masuk pada sumber dan fungsi data. Tentunya dalam sumber data di sini menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sumber data primer, data yang dikumpulkan langsung dari objek
atau subjek penelitian biasanya melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen. Contohnya hasil kuesioner, wawancara langsung, data sensor. Dan selanjutnya ada sumber data sekunder. Jadi dalam sumber data sekunder ini data yang diperoleh dari pihak lain atau telah tersedia sebelumnya. Data ini biasanya dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain, contohnya buku, laporan, artikel, data statistika dari instansi pemerintah. Kita masuk pada fungsi data. Tentunya dalam fungsi data ini memiliki ada beberapa yang terbagi. Yang pertama sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi dalam fungsi data ini ada sebagai dasar pengambilan keputusan, artinya data yang digunakan untuk menganalisis situasi sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan berdasarkan fakta. Dan selanjutnya ada sebagai alat evaluasi. Jadi data yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil suatu kegiatan atau program. Selanjutnya ada sebagai sumber informasi. Jadi data yang diolah menjadi informasi ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya kita masuk dalam materi bagian D, yaitu informan penelitian. Informan penelitian dalam metode kualitatif adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi, pandangan, atau pengalaman mereka yang berkaitan dengan topik penelitian. Mereka adalah sumber utama data dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri informan penelitian kualitatif yang pertama, tahu banyak tentang topik penelitian. Misalnya, jika peneliti ingin tahu tentang kehidupan nelayan, maka informannya adalah nelayan atau orang yang tinggal di komunitas nelayan. Yang kedua, bersedia berbagi cerita atau pendapatnya. Yang ketiga, dipilih secara sengaja tapi bukan acak. Peneliti memilih orang yang dianggap bisa memberi informasi yang dalam dan relevan. Selanjutnya, peran informan yang pertama memberi informasi dari pengalaman pribadi. Yang kedua, menjelaskan situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Yang ketiga, membantu peneliti memahami konteks sosial atau budaya. Instrumen adalah alat-alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Peneliti juga sebagai instrumen. Instrumen bukan hanya peneliti sebagai manusia, tetapi juga instrumen berupa seperti angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lain sebagainya. Dalam mengumpulkan data, contoh misalnya peneliti ingin mencari informasi mengenai perspektif guru dalam perubahan kurikulum yang baru, maka teknik yang digunakan adalah wawancara, bukan observasi. Sedangkan jika peneliti ingin mencari tahu bagaimana guru menghidupkan suasana dalam kelas, maka teknik yang digunakan adalah observasi. Begitupun jika peneliti ingin mencari tahu bagaimana kompetensi siswa dalam mata pelajaran tertentu, maka teknik yang digunakan adalah berupa tes atau dokumen seperti ujian. Maka dengan demikian hasil yang diperoleh menentukan teknik apa yang digunakan. Teknik analisis data. Yang pertama, pengkodean, yaitu proses mengidentifikasi dan menandai bagian-bagian penting dari data mentah, misalnya transkrip wawancara. Yang kedua, pengelompokan dan penetapan tema, yaitu mengorganisasi kode yang serupa ke dalam kategori atau tema-tema sehingga pola yang mendasari data dapat dikenali. Yang ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan dan menghubungkan tema yang muncul dengan konteks penelitian untuk mendapatkan makna mendalam dari data. Yang berikutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber data, teknik atau peneliti untuk memverifikasi konsistensi dan kendalaan temuan. Berikutnya ada member checking, yaitu melibatkan partisipan untuk mengonfirmasi bahwa hasil interpretasi data sesuai dengan pengalaman mereka. Dan ketiga, audit trail, yaitu
itu mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data.